Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Linguanesia, media belajar bahasa Indonesia. Bersama saya Tri Wahyuni. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bab baru ya. Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya, pernahkah kalian melihat fenomena seperti ini? Kemudian ini, dan ini. Nah, beberapa fenomena ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas ya. Jadi, kalian harus simak dengan baik. Nah, informasi tentang fenomena tersebut dapat kamu tulis dalam teks eksplanasi. Bahkan tidak hanya fenomena alam saja, peristiwa sosial, budaya, politik, maupun ekonomi juga bisa kalian tulis dalam teks ini. Yuk kita pelajari bersama. Pelajari dari segi strukturnya dulu ya. Yang pertama ada pernyataan umum. Nah, pada pernyataan umum merupakan pengenalan antara pembaca dengan objek yang akan dijelaskan. Penjelasan umum yang ditulis dalam teks ini dapat berupa gambaran secara umum, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana proses peristiwa tersebut terjadi. Jadi di sini kalian bisa menyampaikan pembuka ya di awalan. Untuk lebih mudahnya, Ustazah punya contoh. Perhatikan dengan baik ya. Silakan kalian bisa baca. Nah, ini merupakan contoh pernyataan umum dalam teks eksplanasi. Ya, untuk bagian yang tadi tentu kalian sudah paham ya. Baik, kita lanjutkan untuk membahas tentang pembukanya ya. Jadi dalam pengenalan dapat dimulai dengan kalimat, tahukah Anda tentang titik-titik? Pernahkah Anda melihat titik-titik? Kemudian titik-titik adalah, kemudian titik-titik merupakan, titik-titik berasal dari jenis titik-titik, dan sebagainya. Jadi itu bisa kalian gunakan di bagian pengenalan untuk membuka teks yang kalian tulis. Nah, di sini perlu diperhatikan kenapa sih itu di situ ada penulisan Anda, tulisannya kapital, karena itu menyapa. Ketika kalian menyapa orang lain itu penulisannya harus kapital. Oke? Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan kembali ke bagian yang lain. Baiklah, kita lanjutkan ke bagian struktur yang lainnya. Ada deret penjelas. Nah, di bagian ini biasanya berupa penjelasan proses mengapa peristiwa atau fenomena itu terjadi atau tercipta dan bisa terdiri atas lebih dari satu paragraf. Jadi di bagian ini kalian bisa menulis tidak hanya satu paragraf ya, bisa lebih dari satu paragraf. Tujuannya itu untuk memberikan penjelasan dari yang kalian tulis di paragraf 1. Nah, di bagian deret penjelas ini biasanya mendeskripsikan dan merincikan penyebab serta akibat dari suatu fenomena. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat contoh berikut ini. Nah, di sini adalah bagian deret penjelas. Bisa kalian amati dengan saksama ya. Baiklah, mari kita lanjutkan ke bagian struktur teks eksplanasi yang ketiga ya. Ada interpretasi. Ya, interpretasi ini merupakan teks penutup yang bersifat pilihan, bukan keharusan. Jadi boleh dihadirkan dan boleh tidak. Namun akan lebih tepat atau lebih lengkap jika dia dihadirkan ya. Kemudian di bagian interpretasi ini biasanya berupa tanggapan maupun
mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut, terutama yang kalian tulis di bagian awal ya, di paragraf 1 dan 2 tadi. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian lihat contoh berikut ini, agar kalian juga lebih paham. Diamati baik-baik ya. Nah, pasti kalian sudah paham tentang struktur teks eksplanasi tadi ya. Nah, kita akan melanjutkan ke bagian yang lain. Ini adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama adalah fakta ya. Memuat informasi berdasarkan fakta atau bisa kita sebut faktual. Kemudian yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Jadi di sini memberikan informasi kepada halayak tentang sesuatu ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Jadi ruang lingkupnya itu luas, tidak hanya di satu bidang. Misalkan tadi ya fenomena alam, bisa kalian kembangkan di bidang-bidang yang lain juga. Ini untuk penulisan teks eksplanasi. Pahami baik-baik ya tentang ciri-ciri teks eksplanasi ini agar kalian juga bisa membedakan dengan teks-teks yang lain. Alhamdulillah ya, materi sudah selesai kita pelajari. Tadi ada struktur dan ciri-ciri teks eksplanasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian bisa paham dan menyerap ilmu ini ya. Jika kalian belum paham, silakan bisa kalian ulang-ulang video ini sampai kalian paham ya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ustadzah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.